Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yaseli Hayati Zaida Rahma dari jurusan Hubungan Internasional kelas 4B. Di sini aku bakal nge-review buku Tragedy of Great Power Politics oleh John Mearsheimer pada bab Anarchy and Struggle of Power. Jadi dalam buku The Tragedy of Great Powers Politics ini, pada bab Anarchy and Struggle of Power membahas mengenai pandangan realisme ofensif yang dimana negara-negara adidaya di dunia itu akan terus meningkatkan kekuatan mereka di atas negara-negara lain. Nah, tujuannya itu karena mereka ini ingin mendominasi sistem internasional di atas negara-negara saingan. Nah, selanjutnya pada bab ini juga menjelaskan persaingan antar bagaimana negara-negara adidaya ini memperoleh kekuatan yang lebih besar. Subbab pertama dalam bab ini menjelaskan mengenai mengapa negara-negara besar itu saling bersaing untuk mendapatkan kekuasaan dan berusaha untuk menghegemoni satu sama lain gitu. Nah, pada dasarnya hal ini itu dipicu oleh 5 asumsi dasar mengenai sistem internasional. Asumsi yang pertama adalah bahwa sistem internasional itu bersifat anarkis. Lalu asumsi yang kedua adalah bahwa pada dasarnya negara-negara besar ini memiliki kemampuan militer yang ofensif. Nah, yang asumsi yang ketiga bahwa sulit bagi suatu negara mengetahui niat negara lain gitu. Nah, asumsi yang keempat tujuan utama dari suatu negara itu adalah keberlangsungan hidup. Nah, asumsi yang kelima bahwa negara-negara besar merupakan aktor yang rasional. Tetapi penulis menekankan bahwa tidak ada satupun dari asumsi-asumsi ini yang menyatakan bahwa suatu negara harus berperilaku agresif terhadap satu sama lain. Tetapi jika digabungkan, 5 asumsi inilah yang membuat negara-negara ini berpikir untuk bertindak ofensif demi keamanannya. Cara terbaik untuk memastikan keamanan mereka yaitu dengan mencapai hegemoni dalam sistem. Nah, terakhir penulis juga menuliskan beberapa faktor penting yang membatasi dan mempengaruhi perilaku ofensif negara-negara besar dalam sistem internasional anarkis seperti pertimbangan kapabilitas, lalu kalkulasi strategis, dan faktor sistemik. Nah, sub kedua dalam bab ini menjelaskan bagaimana konsep batas hegemoni dan bagaimana negara-negara ini mengejar status hegemon gitu. Nah, penulis berpendapat bahwa akan sulit bagi suatu negara mencapai hegemoni global karena adanya hambatan geografis berupa lautan yang memisahkan wilayah-wilayah yang dimana kekuatan besar atau negara-negara besar lainnya itu berada. Nah, dan akan memungkinkan jika suatu negara ini mencapai hegemoni regional di wilayah mereka sendiri. Sub selanjutnya, penulis membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketakutan di antara negara-negara besar pada sistem internasional. Nah, ketakutan negara-negara besar berasal dari kemampuan ofensif yang dimiliki negara lain dan ketidakpastiannya tentang niat negara lain. Nah, semakin besar kemampuan ofensif yang dimiliki oleh suatu negara, maka semakin besar pula ketakutan yang ditimbulkannya pada negara lain. Selanjutnya, penulis juga membahas mengenai hierarki tujuan negara dan bagaimana keamanan dan keberlangsungan hidup merupakan prioritas utama negara. Meskipun negara memiliki tujuan-tujuan non-keamanan seperti ekonomi, ideologi, nasionalisme, dan juga HAM, tetapi jika tujuan-tujuan tersebut menghalangi upaya negara untuk mencapai tujuan utama mereka, maka tujuan-tujuan non-keamanan ini harus dikorbankan gitu. Sebab menurut realisme ofensif, keamanan dan keberlangsungan hidup merupakan prioritas tertinggi gitu, sedangkan tujuan-tujuan yang lain hanya bersifat sekunder. Penulis juga mengkritik mengenai klaim yang mengatakan bahwa negara-negara besar dapat bekerja sama untuk menciptakan tatanan internasional yang mendorong perdamaian dan keadilan. Nah, mengapa beliau tidak setuju atau mengkritik hal ini? Karena alasan yang pertama, tidak adanya kesepakatan bersama di antara negara-negara tentang bagaimana menciptakan perdamaian dunia. Nah, yang kedua, karena negara-negara besar cenderung tidak bisa mengabaikan keseimbangan kekuatan mereka atau balance of power mereka dan sepenuhnya mengejar perdamaian internasional.
Karena jika suatu negara terlalu berfokus mengejar perdamaian internasional dan hal tersebut gagal, maka negara itu harus membayar harga yang mahal atas perbuatan mereka gitu. Dan resiko yang juga mungkin akan terjadi jika ada suatu negara yang mengancam keamanan nasional mereka tidak bisa mempertahankan diri gitu, karena mereka telah mengabaikan aspek keamanan dan balance of power. Lalu bagian terakhir dari bab ini yaitu kerjasama antar negara. Penulis membahas mengenai kemungkinan dan hambatan yang terjadi dalam kerjasama antar negara, khususnya negara-negara besar dalam perspektif realisme. Kerjasama antar negara memang mungkin terjadi, tetapi akan sulit dicapai dan dipertahankan sebab selalu dibatasi oleh kalkulasi relative gains dan khawatir adanya kecurangan. Tapi pada intinya, meskipun ada kerjasama antar negara-negara besar, hal tersebut tidak akan menghapuskan sifat kompetitif jika kerjasama tersebut masih berlangsung dalam konteks sistem internasional yang anarkis, di mana negara akan terus bersaing untuk memaksimalkan kekuatannya demi keamanan nasional mereka. Sekian review dari aku. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dadah!